Sudah semuanya? Sudah siap untuk belajar hari ini, guys? Sudah siap. Kenapa? Kamu? Jadi deh, kalau bule itu ternyata ada sisi gelapnya juga gitu ya. Oke. Siap teman-teman semuanya, ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kakak mau ngisi dulu presensinya teman-teman. Coba. Siti Aisyah Zafira. Oke, apa kabarnya? Baik. Baik. Kemarin kamu datang ke, kamu kenal sama Akila? Tidak diundang kami. Oh. Jahat banget dia. Sabar ya. Anak di kelas dia. Tidak sih, enggak. Iya diundang, iya. Sorry ya, gue diundang nih. Ada mana bayaran kak? Hah? Bayaran. Maksudnya? Bayaran. Iya bayaran. Maksudnya? Apakah dia ada video? Astagfirullahaladzim, mulutnya. Enggak. Nah, tapi gila sih asik gue kayak anak-anak muda banget gitu. Emang nggak semua. Ajar. Abdul Aziz. Apa kabar, Dek? Mulai ya. Oke. Aska. Adir. Dea Putri Ananda. Oh ini ya yang nggak diundang itu ya. Najis. Muhammad Karel Koyong. Oke. Sehat Koyong? Apa? Batuk dikit. Ya Allah jauh-jauh kalau cerita. Canda. Oke, Isma Riza Fitriaya. Gagal itu ngeluar ke suara kawe. Yang nggak diundang. Teman macam apa itu tidak diundang? Adinda Chelsea AB. Ngapo Dinda? Kamu sakitnya acanya tuh. Sakit pak. Oh sakit. Kenapa? Pusing. Sembuh ya? Cadangan keikhlasan itu ya? Marzela Rizika Aulia. Marzel, oh. Kok? Oh ya ada gosip ya yang bilang ada tingkat kau dia bilang katanya kau pacaran sama Marcela deh. Lagi loh. Aku. Hoax. Gak tahu salah ada tingkat ya. Hani, kawan Hani. Soalnya lagi akur hari ini sama aja sih. Ponco. Ponco kok banyak kan Ponco di bawah Ponco pas 10. Putri Anggun Narani. Pulang. Tadi ya. Excuse. Siti Aisyah Rodiah. Sade. Jessica Paris. Selamat datang untuk Jessica ya Allah. Sudah lama loh kamu gak masuk kelas kakak loh. Sudah. Apakah Anda sudah tobat? Ya itu kebetulan aja masuk kelas. Hah? Mas Ayu Anissa Aurelia Yahya Putra. Sehat? Nur Syifa Zaria. Sehat? Iya. Ami. Gak usah nyes. Dia kan yang diundang. Kemarin di Maret udah ngadain. Abi Fatha. Mainan apa? Iya. Tidak ada di Maret deh. Adita. Oke. Mereka dikit ya. Zahira Tania. Mana kau gue? Ini. Enggak yang itu. Putri yang balik. Oh ngapa di balik? Izin. Oh. Galau. Enggak. Kamu nih bro. Oke. Oke teman-teman semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Bapak balik. Memang nggak ada di absen. Izin cowoknya. Kalau kau. Oke, kakak buka dulu ya teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Terus semangat dikit dong, selamat malam semuanya. Kalau buka deh. Ayo. Oke, selamat datang kembali di pembelajaran
pembelajaran hari ini di Belajar Bahasa Indonesia bareng kakak, teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan hari ini kakak mau nanya, ada salah satu subtes UTBK. Menurut kalian subtes yang paling susah itu apa? Dari yang mata pelajaran kakak? BK. Ah? Enggak, yang mata pelajaran kakak yang lebih ke arah bahasa Indonesia. Ada yang PBM, PPU, PPU, mungkin kalau yang PPU ya. Apa sih soal yang kamu tuh kadang-kadang peningnya, soal yang penting-penting tentang PPU? Apa? Soal apa? Atau jangan-jangan masih nggak tahu kira-kira materi apa saja sih yang muncul di dalam PPU ya? Kalian ingat itu ya susahnya? Kalimat-kalimat. Nah, teman-teman, ya. Untuk diketahui bahwasanya kalau kita berbicara berkenaan PPU, sebenarnya PPU itu adalah materi atau subtes yang sebenarnya gampang sekali. Tapi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bisa menemukan yang namanya kira-kira bagaimana cara menjawabnya itu dengan cara yang cepat dan juga tepat, ya. Karena kenapa? Karena konsepnya adalah ketika kita berbicara dengan PPU itu ya luar biasa. Jumlah soalnya itu ada berapa, Dek? Ada 20 atau 30? Ya, ada sekitar 30 dengan waktu 20 menit. Artinya apa? 30 soal dalam waktu 20 menit, apakah sampai dalam waktu 1 menit? Nggak sampai. Parah ya, menurut kakak. Tipe subtes yang paling parah adalah PPU. Kenapa? Teksnya panjang, tapi kita dikasih waktu yang sangat singkat. Nah, makanya ya pada kesempatan hari ini ya kakak sama teman-teman semuanya akan ngajak ya, kakak akan mengajak teman-teman semua yang ada di sini, brainy semuanya untuk belajar tentang berkenaan dengan PPU dan bagaimana cara menjawab PPU dengan strategi yang tepat dan benar, yang cepat dan juga tepat. Jadi kita hari ini mau belajar apa sih teman-teman? Jadi pada kesempatan hari ini adalah meskipun kalian sebenarnya sudah tahu, udah pernah TO, ya, tapi kalian mungkin belum tahu nih bagaimana apa aja sih kira-kira persebaran materi dari yang namanya PPU. Dimana pada kesempatan hari ini kita akan mengenal persebaran materi PPU. Tujuannya adalah apa? Karena kalau kalian sudah kenal kira-kira soal yang akan muncul itu adalah apa aja, akhirnya kalian itu bisa tahu kira-kira apa sih yang harus menjadi fokus dalam pembelajaran. Jangan sampai terlalu luas untuk belajarnya. Nah, sedikit informasi, boleh tanya sama kakak tingkatnya masing-masing ya. Boleh tanya kakak tingkatnya yang les di BA, ini bukan pernah promo ya. Tapi yang namanya soal TO yang ada di BA itu hampir 100% hampir sama betul teorinya atau soal-soalnya yang muncul, tapi bukan sama teksnya ya. At least bentuk soalnya itu sama betul. Nah, makanya kemarin itu ketika dapatlah ternyata FR ya, apa sih FR ya? Field report ya, tentang soal UTBK yang sesi pertama, mereka tuh langsung cepat-cepat untuk bahas soal-soal TO karena alhamdulillah kemarin itu selalu muncul gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita ngomongin berkenaan dengan PPU, Kak Medi, aku nanya, apa sih perbedaan antara PBM dengan PPU? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau dilihat PBM bahasa Indonesia, PPU bahasa Indonesia, apa sih jadi yang membedakannya? Gak ada yang tahu? Jadi kalau kita berbicara berkenaan dengan PPU itu ada kata-kata pengetahuan dan juga pemahaman umum. Memang dia konsepnya adalah kemampuan dalam berbahasa Indonesia, tapi menggunakan konteks dalam pengetahuan umum kalian. Let's say di dalam bahasa Indonesia kita ada yang disebut dengan makna kata. Makna itu bisa kamu ketahui dari mana? Kalau kamu tidak tahu arti dari suatu kata itu, maka kamu gunakan seperti apa? Kita gunakan konteks pengetahuan sehari-hari, pengetahuan umum sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kamu menggunakan konteks dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya pengetahuan umum. Jadi, apa ya? Perpaduan antara bahasa Indonesia
yang menggunakan teori atau menggunakan konsep dalam kehidupan sehari-hari atau pengetahuan umum, yang mana pada kesempatan itu ya teman-teman semuanya biasanya diberikan, kalau dia dalam bentuk wacana, biasanya wacana yang memang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya berbeda dengan literasi bahasa Indonesia. Kalau literasi bahasa Indonesia mungkin dia pakai konteksnya konteks kimia, konteks sejarah yang mana tidak semua orang tahu. Tapi kalau yang namanya PPU biasanya konteks yang digunakan adalah konteks yang memang sehari-hari kamu tahu gitu tuh. Jadi insya Allah itu akan mempermudah kalian. Jadi pengetahuan umum sifatnya itu ya. Oke, teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini Kamedi mau ngajak teman-teman semuanya untuk berbicara berkenaan dengan yang namanya apa saja sih soal-soal yang banyak muncul di dalam PPU. Jadi, kalau kita berbicara berkenaan dengan soal-soal yang sering muncul, itu yang pertama adalah kita akan membahas dulu berkenaan dengan yang namanya wacana. Ya, jadi wacana itu apa? Wacana itu ibaratnya adalah, ini adalah bahasa lainnya itu adalah sebuah teks nih teman-teman. Di mana akan berkaitan dengan apa kalau wacana? Wacana ini adalah akan berkaitan dengan yang namanya konsep dari suatu paragraf. Karena yang namanya wacana itu adalah kumpulan dari paragraf-paragraf. Kumpulan paragraf-paragraf membentuk teks. Istilahnya adalah wacana. Wacana tertulis, teman-teman. Nah, Kamedi kira-kira apa aja sih soal yang muncul? Nah, ya. Untuk soal yang muncul sendiri, kalau berkenaan dengan yang namanya wacana tadi, yang pertama soal yang muncul itu, yaitu biasanya dia akan menanyakan yang namanya bagaimana cara menemukan yang disebut dengan ide pokok. Nah, kakak kasih tahu nih bahwasanya ketika kita berbicara berkenaan dengan yang namanya ide pokok itu adalah core-nya dari suatu wacana. Kalau kamu bisa menemukan ide pokok dengan cara yang cepat, maka insya Allah banyak tipe soal yang akan kalian dapatin. Apa aja contohnya? Untuk menjawab soal ide pokok, kalau kamu bisa menentukan ide pokok, maka kamu juga bisa menjawab pertanyaan berkenaan dengan yang namanya tujuan penulisan. Sama ujung-ujungnya dia akan berkenaan dengan yang namanya ide pokok. Yang ketiga, apalagi berkenaan dengan yang namanya kalimat sumbang. Pernah dengar kalimat sumbang? Kalimat sumbang artinya apa? Kalimat yang tidak padu. Yang tidak padu apa? Berarti kamu harus menemukan ide pokok dulu, baru kamu bisa tahu ini padu atau tidak padu. Padu itu kan artinya apakah mendukung ide pokok atau tidak. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga, dia itu juga nanti akan menanyakan berkaitan dengan apa lagi ya? Biasanya ide pokok, tujuan ini, sama yang keempat biasanya ada juga yang disebut dengan yang namanya keberpihakan dari yang namanya penulis. Nah ya, jadi beberapa hal ini biasanya akan muncul, tipe soal yang akan muncul di dalam PPU. Tapi intinya apa? Yang kakak harus kasih penekanan adalah kalian ketika dapat PPU, yang paling penting adalah kalian harus menguasai dulu yang namanya ide pokok nih. Kalau kalian bisa menemukan ide pokok, maka banyak tipe soal wacana yang akan bisa kalian jawab dengan cepat. Seperti itu. Apalagi kayak 1 dan 2. 1 dan 2 itu sebenarnya bisa berbarengan karena sama aja. Kalau misalnya ditanya, apa ide pokok dari paragraf 1? Apa tujuan dari paragraf 1? Sama aja intinya. Seperti itu. Oke, overall aman? Aman. Oke ya. Sekarang untuk wacana sudah aman. Sekarang masuk materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu berbicara berkenaan dengan morfologi. Morfologi itu kalau dalam bahasanya Indonesia itu adalah morf. Morf itu artinya apa? Pembentukan. Kalau dalam dunia kedokteran ada yang disebut dengan morfologi tubuh, anatomi tubuh gitu ya. Artinya apa? Bagaimana pembentukan dari suatu tubuh itu. Tapi kalau dalam morfologi bahasa Indonesia, di sini konsepnya adalah bagaimana suatu kata itu terbentuk, alias pembentukan dari yang namanya kata.
Nah, apa pembentukan kata? Bahasa yang paling familiar di dalam telinga kalian itu disebut dengan yang namanya imbuhan. Nanti kita akan belajar imbuhan itu apa. Bagaimana kita akan mengenal yang disebut dengan kaidah KTSP atau kamu sebut dengan kaidah KPST. Terus bagaimana membedakan kapan kita menggunakan ber, kapan kita menggunakan be, terus kapan kita menggunakan eka suku, kaidah ekosuku. Eka suku itu yang menge, ya, dan lain-lain. Banyak sekali loh teman-teman ya berkaitan dengan morfologi atau pembentukan kata ini. Nanti dia menanyakan tipe soal seperti ini. Manakah pada paragraf berikut yang memiliki pembentukan kata yang salah? Artinya apa? Manakah kata yang mengandung imbuhan yang salah atau tidak tepat? Itu seperti itu tipe soalnya. Nanti kita pelajari juga ya. Itu berkaitan dengan yang namanya morfologi. Tapi selain itu juga ada beberapa hal lagi yang biasanya ditanyakan di dalam yang namanya PPU morfologi ini. Biasanya selain berkaitan dengan yang namanya pembentukan kata atau imbuhan, nih tipe yang berikutnya biasanya dia juga menanyakan berkenaan dengan yang namanya makna dari suatu imbuhan. Misalnya adalah ada kata jatuh, jatuh. Lalu kita tambahi ter, maka akan berubah jadi terjatuh. Benar nggak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah ter ini maknanya apa? Yes, apa deh? Iya, ter di sini maknanya adalah tidak sengaja. Nanti soalnya manakah sebuah kata yang mengandung imbuhan yang bermakna sama dengan kata terjatuh? Berarti apa? Kita cari kata yang ada ternya, yang mana ternya itu adalah maknanya ada tidak sengaja. Nah, seperti itu soalnya ya. Oke, itu yang pertama ya, makna kata. Terus yang kedua biasanya juga yang muncul itu adalah berkaitan dengan yang namanya kata berpasangan tepat. Kata berpasangan tetap. Atau istilah lainnya itu disebut dengan kata majemuk. Itu tipe yang kedua. Itu yang berkaitan dengan morfologi. Overall sih seperti itu kalau yang namanya morfologi. Ada lagi nggak ya? Oke, dah cukup tuh. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 ada yang disebut dengan yang namanya sintaksis. Wih, apa nih sintaksis? Sintaks itu artinya adalah berkenaan dengan yang namanya tata bahasa. Nah, kalau sintaksis ini nanti dia akan berkorelasi dengan apa? Biasanya, teman-teman, tipe soal yang berkaitan dengan yang namanya sintaksis itu menanyakan satu. Biasanya pertanyaan itu berkaitan dengan yang namanya unsur kalimat. Oke, kakak remind lagi. Teman-teman, kalau kita berbicara berkenaan dengan unsur kalimat itu ada apa aja? Kalimat itu minimal terdiri dari apa deh? Subjek, terus predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Nah, nanti dia bertanya gini, manakah kalimat yang mengandung unsur atau mengandung pola yang sama dengan yang namanya ini tadi? Gitu ya? Oke, lanjut yang kedua. Nanti ada juga nih tipe soal yang berkaitan dengan ini, pola dasar suatu kalimat. Nah, Dek, kalau tadi unsur-unsur kalimat itu adalah SPO pelengkap keterangan, kalau pola dasar apa? Dasar itu artinya apa? Minimal, enggak? Yes, apa deh? Good, mantap, benar. Minimal ada S sama P. Ya, itu juga yang muncul berkenaan dengan yang namanya sintaksis tadi. Terus apa lagi Kak Medi? Bentar ya, kita ingat-ingat dulu.
udah berkenaan dengan yang namanya ini ya. Apalagi tetapi oke, terus oke. Nah, ada juga nanti nomor 3 di dalam sintaksis itu juga kita akan berbicara juga berkenaan dengan yang namanya frasa. Nah, frasa. Frasa itu apa kemarin? 2 buah kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Bisa jadi S, P, O, P, K. Contohnya, misalnya saya sedang makan. Sedang makan itu predikat enggak? 2 buah kata enggak? Maka dia kategorinya frasa. Tapi bukan hanya itu batasannya. Frasa di sini adalah yang akan ditanyakan itu yang pertama, polanya sama, maknanya juga sama. Nah, itu jadi levelnya itu akan lebih meningkat lagi nih teman-teman ya. Oke, itu berkaitan dengan yang namanya pola-pola yang sama. Nanti teman-teman di bagian pola yang sama tadi nanti akan berkaitan juga. Kita akan mengenal yang namanya kelas kata bla 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 macam-macam. Nanti kita bakal praktik ya soalnya seperti apa ya. Oke, sekarang nomor 4. Nih, di nomor 4 ya. Di nomor 4 ya. Oke, nomor 4 itu ya kita akan belajar berkenaan dengan yang namanya disebut dengan kalimat efektif. Nih, dimana kalimat efektif itu adalah kalimat yang dia itu benar intinya. Benar dari segi apa? Ada beberapa syarat. Misalnya kalimat efektif itu berarti syaratnya yang pertama, 1 apa? Kelengkapan dari yang namanya struktur. Yang kedua, ada yang disebut dengan yang namanya kesejajaran. Yang ketiga, ada juga yang berkaitan dengan yang namanya apa tuh? Yang dia itu tidak boros kata. Oke, ya, betul. Disebut dengan kehematan. Nanti ada lagi muncul yang keempat, ada yang disebut dengan kelogisan dan lain-lain. Ini akan muncul berkaitan dengan kalimat efektif. Dek, akan kasih tahu kalimat efektif ini sampai kapanpun akan muncul terus. Nah, kamu tes UTBK, mau kalian tes PNS itu akan muncul juga. Mau kalian tes BUMN ini akan muncul terus soal-soal tipe-tipe soal kalimat efektif ini. Karena kalimat itu penting sekali teman-teman ya. Nah, lanjut nomor 5. Oke, berkaitan dengan ini sudah ya. Sekarang kita akan lanjut ke persebaran yang kelima, yaitu berkaitan dengan tata makna. Makna kata. Nah, tadi yang kakak bilang tadi awal-awal. Apa sih yang membedakan PPU dengan yang namanya tipe soal yang lain? Kalau PPU itu lebih ke kayak ada satu kata, ditanya makna kata itu apa? Kalian bukan KBBI yang bisa tahu semuanya, tapi kalian bisa gunakan konteks kehidupan sehari-hari dalam menggunakan kata-kata tersebut. Makanya itu disebut dengan tata umum tadi. Dimana kalau tata makna ini biasanya yang ditanyakan itu artinya apa? Pertama, yang ditanyakan adalah makna katanya itu apa? Tuh. Nomor 2, yang ditanyakan apa? Apa ya? Yang dia itu berkaitan dengan apa namanya itu? Makna kiasan. Nih. Makna kiasan. Nanti apa nih ngarahnya? Ngarahnya itu adalah ada yang disebut dengan asosiasi. Makna asosiasi atau makna perlambangan. Yang kedua yang akan muncul itu selain asosiasi itu adalah perumpamaan. Nah, ini sering muncul dua ini. Yang ketiga setelah makna kiasan ada lagi yang dia itu disebut dengan makna hierarki. Hierarki itu artinya apa? Hierarki atas bawah.
jenjang. Dimana kalau hierarki itu biasanya dia itu akan menanyakan berkenaan dengan yang namanya ada yang disebut dengan kata umum ya, ada yang kedua itu berkaitan dengan yang namanya kata khusus. Itu ya. Dan yang keenam ya, ada yang disebut dengan yang namanya analogi. Analogi itu artinya apa? Analogi itu artinya adalah situasi serupa dengan teks tersebut. Misal, di dalam kayak tadi muncul soalnya. Ceritanya itu adalah ada orang yang dalam cerita tersebut dia itu kena tipu. Nah, sekarang manakah yang memiliki situasi yang serupa? Berarti kita cari ide pokoknya ada tentang ketipu orang yang ditipu. Berarti juga cari di pilihan jawaban itu yang mana dia itu juga kena tipu juga. Karena yang namanya situasi serupa. Oke, so far apakah aman teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, nah teman-teman, jadi ada apa ya? Oke, nah ya jadi kakak sudah ingat ya. Jadi kakak ingatnya lagi bahwasanya teman-teman ketika kita berbicara berkenaan dengan wacana ini akan banyak munculnya ya di apa namanya? Dia itu akan banyak munculnya ini unsur kalimat ini akan banyak korelasinya dengan wacana, akan juga berkaitan dengan tata makna kayak gitu. Jadi banyak. Jadi kalau kita nak ngomongin masalah PPU ini penting juga ini karena dia banyak persebaran materi bisa di mana-mana. Jadi untuk menemukan jawaban pada soal tersebut maka kuasai dengan STO Pekat ini. Maka kak bilang pertama, kalau kunci PPU itu satu, kalian bisa menentukan pola kalimat. Dua, kalian bisa menentukan ide pokok, insya Allah aman. Seperti itu ya. Oke, mau kita coba soalnya? Oke, kalau mau dicoba soalnya, silakan teman-teman semuanya buka bank aktivitasnya teman-teman. Dibuka aplikasi Ruang Gurunya, kita bahas sama-sama soal-soal yang ada di sana. Sudah? Sudah? Oke, karena kuis satu sifatnya too easy, ya mengingat waktu kita tidak banyak, maka akan lebih bermanfaat kalau kita lanjutkan ke kuis 2. Gimana, setuju? Kita langsung aja jawab soal nomor 1, yang kuis 1 dulu deh, biar cepat. Kuis 1, apa kepanjangan dari PPU? Pengetahuan dan juga pemahaman. Ini easy ya. Nomor 2, materi yang diujikan dalam PPU adalah sebagai berikut kecuali ejaan. Karena ejaan kan ada di PBM ya. Nomor 3, kompetensi yang sangat penting karena menjadi kompetensi dasar dan digunakan dalam banyak materi. Apa tadi? Analisis wacana. Oke, sip, mantap ya. Oke, teman-teman, ini mau dicatat atau mau difoto? Foto dulu, boleh silakan difoto dulu. Takutnya ini ya. Silakan sambil foto sambil memahami juga materinya. Sudah? 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Kalau udah, silakan teman-teman semuanya buka bank aktivitasnya masing-masing ya di aplikasinya. Kita cobakan soal apa namanya itu? Kuis 2. Yes. Soal nomor 1 berkaitan dengan kalimat 5 dana mengandung hubungan. Perluasan.
melek. Perluasan penegasan. Oke, kakak kasih waktu karena ini masih awal-awal 2 menit lah ya untuk jawab soal tersebut ya. Apa? Iya, bisa. Resikonya, penyebab resikonya mengakibatkan, Pak Yeng. Berhenti lah Pak Yeng, main HP Pak Yeng. Oh sinyal ya? Sinyal. Iya deh. Udah tahu? Itu masih rusak kayak gitu loh. Nggak tahu apa. Sama saya, kamu kata kota? Nggak kenal. Nah kakak mati pula HP kakak. Oh ini bisa. Kakak kirim ke di grup ya soalnya. Iya. Kita kasih apa deh nama buku kakak? 12 R mungkin. Lemong habis baterai gue. Wait. Kita. Dah, gancang. Semuanya Enggak, satu dulu. Satu soal dulu. Karena satu soal itu penting, Pak. ya. Oke. Time is over ya. Lewat. Kita vote dulu sama-sama. Untuk soal nomor 1 berkaitan dengan hubungan makna antara kalimat 5 dan kalimat nomor 6. Yang jawab A, raise your hand please. Tidak ada. B, penegasan. C, sebab akibat. D, penambahan. E, ya kesianan aku dengan ini dengan tidak. Apa ya ada yang itu tidak kesian. Din aman Din. Kesian nih kakak. Sudah salah les deh. Kamera kan kita. Oke, sudah ya. Sekarang ada yang mau memberikan rasionalisasinya kenapa jawab C? Karena kalimat 6 itu kayak hal yang terjadi jika kalimat 5 itu dilakukan. hal yang efeknya, dampaknya. Oke. Yang jawab penambahan tadi siapa? Oh kamu penambahan. Kamu ya. Kenapa jawab penambahan? Kalimat 5 kan ngomongin Oke. Ya. kalimat 5 kan ngomongin resiko. Terus nomor 6 itu nambahin resiko lagi. No, nambahin resiko lagi. Oke. Tampung dulu. Yang jawab perincian? Kamu tadi.
Soalnya dia lebih ngejelasin dari apa akibat pemaparan konten video. Boleh. Akibat berarti? Iya. Sama gitu dong. Oh tapi mungkin maksudnya itu akibat itu adalah satu perincian. Kita kan oke. Jelasin dulu. Oke, baik. Kita kenalin dulu ya. Jadi ini disebut dengan yang namanya hubungan makna. Iya. Jadi masuk. hubungan makna ini masuk dalam materi tata makna nih. Ya. Jadi teman-teman perlu diingat bahwasanya ketika kita berbicara berkenaan dengan yang namanya hubungan makna itu banyak. Mungkin salah satu ini yang sering muncul. Ada yang disebut dengan perluasan. Logikanya, perluasan itu artinya memperluas suatu informasi. Artinya apa? Ketika nomor 5 itu berbicara berkenaan dengan yang namanya suatu topik A, ya, kalimat nomor topik A, nih. Sekarang nomor 6 itu juga akan ngomongin topik yang A juga, alias topik yang sama. Dengan konsepnya adalah apa yang dibicarakan oleh kalimat nomor 6 ini adalah penjelasan lebih detail lagi dari si topik A. Intinya sama apa yang dibahas. Memperluas. Contoh, kami dia tuh gantengnya. Misal, kegantengannya itu, ganteng tuh, kegantengannya itu dilihat dari hidung itu mancung. Senyumnya tuh ini dia tuh mau apa menjelaskan kegantengannya itu. Ini disebutnya perluasan. Artinya perluas satu informasi, gitu. Nah, ya, oke, untuk perluasan aman. Nah, sekarang, sedangkan kalau yang penegasan itu sifatnya adalah restatement. Nah, restatement. Ibarat kata kayak gini, contohnya, Kak Medio tuh ganteng. Demi Allah, ganteng ninyan loh. Nah gitu lah. Restatement kan artinya apa yang diomongin di kalimat 5 dan 6 itu sama aja. Mengulangi saja. Restatement, penegasan. Lanjut, ada sebab akibat. Ya, paham lah ya. Ini ada masalah, ini ada akibatnya atau dampaknya. Jadi ada masalah, ada dampaknya. Nah, tapi bagaimana dengan kata penambahan? Benar kan Pak Ade tadi bahwasanya biasanya kalau penambahan itu pencirinya ada kata-kata selain itu. Misal, Kak Medio itu ganteng, selain itu dia juga manis. Ganteng, saya itu manis. Artinya apa? Kalau penambahan itu ada informasi, tapi bedanya ada informasi yang ditambahkan itu berbeda. Satu tadi ngomong ganteng, satu tadi ngomong manis. Beda kan? Oke, itu yang disebut penambahan. Cirinya apa? Ada kata-kata selain itu. Kata ya, misalnya gitu ya. Tapi nggak semuanya. Perincian, nah ini yang kamu harus pahami. Perincian itu antara 5 dan 6. Kayak gini contohnya. Di dalam misalnya gini, Unsri itu punya 5 fakultas. Nih, Unsri 5 fakultas. Ada kalimat umumnya. Kalimat umum yang kemudian setelahnya akan dirincikan. 5 fakultas tersebut adalah apa? Bisa FK, bisa FT, bisa FKIP, bisa FP. Nah, artinya gini, kalau perincian itu ada kalimat umum, terus nomor 5 umum, ada khususnya, mendetailkan, memerinci. Sekarang kita kembali lagi ke tipe soal ini. Kira-kira mau ngubah statement nggak? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah apa? Bentar, kita baca dulu. Nah, 5 dan 6 ya, coba kita lihat ya. Ada risiko bahwa anak-anak mungkin terpapar konten yang tidak pantas, misalnya dengan konten kekerasan, bahasa kasar, atau konten seksual. Konten-konten tersebut bisa mengubah persepsi realitas, bisa mengubah dampak dari itu, akibat dari itu. Berarti masuk kemana? Jawabannya adalah ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk yang benar tadi. Luar biasa, mantul.
Kita kasih start check dulu. Siapa aja yang benar? Siapa tuh aku? Sebutin. Zaza, terus. Koyong, terus. Caca Marica Hehe nomor 4. Aisyah Turadiah, terus 5. Dea 6. Tania, siapa lagi yang betul? Tojo, Yaya, siapa lagi? Afifa, siapa lagi? Adinta, siapa lagi? Shiva, siapa lagi? Aman ya? Oke, mantul. Kita kasih skor dulu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Udah kali dong. Situasi serupa ya. Benar gak sih? Intinya masalahnya itu apa? Cari masalah yang sama. Dua menit ya. Oke, time is keadaan yang serupa. Mana coba contoh dikit. Nah, cepat. Makan mana? Kak, aku mau coba dikit ya. Nanti baca kan? Kak, nanti baca kelas kan? Aku menang, aku balik. Ya. Berarti kalau tidak, kau ini ya? Kalau tidak. Kalau tidak, ada balik ya? Kalau tidak, aku nanti kau baru balik. Mana? Kak, coba dikit. Bisa dalam ide pokok tersebut membahas tentang kau tuh ditipu, ada suatu cerita itu dia seorang tokoh itu ditipu oleh temannya. Nah berarti cari juga lagi situasi serupa, berarti sama-sama kena tipu, mana kalimat yang ditipu juga. Situasi serupa. Bukan topiknya yang sama. Topiknya tuh ngomongin apa, yang dipilih jawaban itu harus yang sama pembahasannya. Pahami dulu. Dia ngomongin masalah short YouTube short YouTube. Gimana apa sih jadi pokoknya gitu kan? Ya, betul. Sebenarnya deh soal kayak gitu kalian tidak perlu memahami apa itu kecanduan segala macam itu. Sekarang apa dia? Kalau kecanduan itu termasuk apa? Nah gitu lah. Dalam paragraf tersebut. Dampak kah? Penyebab kah?
Alright, time is over. Kita mulai vote-nya untuk soal nomor berikutnya. Yang jawab A, angkat tangannya. B, C, D, E. Gak ada. Oke. Oh my god. Kita baca dulu sama-sama. Ini ngomongin apa sih ini? Coba kan nanya dulu. Ini ngomongin apa? YouTube Short. Dimana YouTube Short itu apa? Digandrungi anak muda. Kenapa? Karena punya dampak positifnya enggak? Tapi ternyata selain dampak positif, ada juga sisi negatifnya, benar nggak? Itu baik kan? Ngejelasin itu kan? Itulah ide pokoknya. Berarti ngomongin masalah, ternyata YouTube Short ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Mana yang sama jawabannya? Berarti yang situasi serupa. Yang B, Gen Z mendapatkan gaji besar dengan bekerja self-holic, tetapi lupa menjaga kesehatan. Jangan digitalnya juga. Yes, ya. Oke. Ada yang benar B? Nggak B. Nggak ada. Sayang ya. Oke. That's very okay. Lanjut ke soal nomor 3. Ini masuk ke dalam kalimat tidak logis. Kalimat tidak logis itu apa tuh? Kelogisan yang tidak efektif. Ketidakmauan. Aku denger ya. Dek, ini SMA kamu tidak ada ini apa? Yang heboh-heboh di SMA namanya? Alkena. Belum. Kami Januari ya. Oh, apa itu namanya? Karena fokus dulu kami. Bagus. Kamu sudah ya? Belum juga ya? Kami Sabtu. Oh yang enam, heboh ya sudah. Iya. Baru aja berapa ya? Apa lain cepet-cepet? Oh mungkin agak galak di kali spot-spotnya di Bluewong kali ya. Kamu biasanya kalau kakak penasaran ya dengan kamu, kalau kamu ini tipe-tipenya cak mana kalau misalnya Akena?
Misal kayak kalau udah kan ke kafe, cari spot-spotnya. Pilih temanya. Iya, namanya. Ya, bahkan level kamu masih di kafe-kafe juga masih. Atau bahkan keluar kota. Boleh, tidak boleh kan? Oh, boleh. Ganti kali. Gandus. Apa